Yesus Kristus, sore hari yang baik ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu bersatu hati, merendahkan hati kami, untuk kami boleh mengalami kasih-Mu, mengalami perjumpaan ini dengan Engkau secara pribadi, berjumpa dengan setiap saudara kami, yang Kau percayakan untuk kami boleh hadir pada sore hari ini, untuk kami boleh beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang boleh sama-sama kami mau dengar ini berasal daripada-Mu, berkata-katalah, berdaulatlah untuk setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang membangkitkan iman kami, meneguhkan setiap kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal pribadi-Mu, untuk kami lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Diberkati keluarga yang sudah memberikan waktu untuk setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Hadapan Tuhan, Kau tahu Tuhan, Engkau yang tahu setiap isi hati kami, pergumulan dan masalah kami. Kami mau letakkan semua itu ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya saat hari ini kami boleh dimerdekakan, untuk kami boleh bersuka cita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap menerima firman Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin. Salam Amanginang yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya. Pastinya kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, baik atau tidak baik keadaan kita percaya bahwa keadaan kita tetap luar biasa, karena ada Allah di dalam kita yang luar biasa. Amin ya. Bapak Ibu, hari ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau percayakan untuk kita di sore hari yang baik ini diambil dari 1 Samuel 2 ayat 2. Boleh buka Alkitabnya atau handphone canggihnya ya. 1 Samuel 2 ayat 2. Kalau sudah dapat kita boleh baca bersama-sama. Kita baca. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Amin ya. Bapak Ibu yang terkasih, nas ini adalah tentang tidak ada yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, sebagai kita orang-orang yang mengenal pribadinya Tuhan, ya, apakah kita pernah merasakan bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan kita? Apakah pernah bahwa seolah Tuhan tidak peduli dengan setiap kita? Ketika Tuhan izinkan kita mengalami berbagai masalah, persoalan hidup, ya, mungkin itu masalah hubungan suami istri, ya, pasangan hidup yang tidak seperti yang kita harapkan, atau mungkin pasangan hidup kita yang tidak setia, atau mungkin masalah kita kesulitan di dalam keuangan, atau juga mungkin masalah kita adalah anak-anak kita yang sulit kita atur, atau mungkin juga masalah hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita, mungkin mertua kita, atau dengan keluarga orang tua kita, atau mungkin masalah kita hubungan kita yang kurang baik dengan tetangga kita. Ya, apapun persoalan kita yang mungkin sudah lama kita bawa ke dalam Tuhan, ya seolah-olah Tuhan sepertinya mengabaikan, ya tidak peduli. Adakah di antara kita seperti itu Bapak Ibu? Yang sudah lama ya bawa dalam doa, tetapi doanya belum dijawab oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat ini, dalam 1 Samuel 2 ini, di ayat 2, ini adalah isi
doanya Hana, ya. Ini adalah puji-pujiannya Hana kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 1, ya, ini adalah di mana Hana yang sudah lama bertahun-tahun dia merindukan seorang anak, ya. Hana dia mandul, dan oleh kemandulannya itu ada yang menimbulkan sebuah keaiban di dalam keluarganya, di dalam dirinya sendiri. Ya, di dalam 1 Samuel, ya, di mana suaminya bernama Elkana. Elkana ini mempunyai istri 2. Yang pertama Hana yang tidak punya anak, ya, karena Tuhan menutup kandungannya. Dan kemudian Penina, dia punya anak, bahkan banyak anaknya. Elkana ini, keluarga Elkana ini setiap tahunnya mereka datang ke Silo membawa korban ucapan syukur, ya. Mereka berdoa ke Silo. Jadi setiap tahunnya Hana mendapat perlakuan yang kurang baik dari Penina, istri Elkana. Ia memandang rendah kepada Hana, sehingga setiap tahun Hana merasa sedih, ya, oleh perlakuan Penina kepadanya. Bapak Ibu, sampai suatu ketika dia tidak mau makan ketika mereka di Silo, ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, dia tidak, ya, dia memiliki respon sikap hati yang benar. Sekalipun mungkin dia tidak dianggap atau kemandulannya menganggap suatu keaiban bagi keluarganya, tapi ia tidak larut, ya Bapak Ibu, di dalam masalah tersebut. Ia mengambil sikap yang benar, Bapak Ibu yang terkasih. Ia berdoa, ya, sekalipun saat itu suaminya menegur dia, kenapa kamu bersedih? Ya, Elkana menegur dia, kenapa kamu menangis? Bukankah aku lebih berharga dari 10 anak, kata Elkana. Tapi itu tidak cukup, ya Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi Hana mengambil sikap hati yang benar. Dia berkata bahwa tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang lain yang memegang kekuasaan di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang dapat menciptakan yang tidak ada selain Tuhan. Dia keluar dari rasa tertekan tadi, malu tadi, ya, kecewa tadi, kekhawatirannya tadi, usiaku sudah tambah sebegini, kapan aku punya anak, ya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Hana memiliki sikap hati yang benar, dia keluar dari hal kekecewaannya, kepahitannya, ketidakterimaan dari orang-orang sekitarnya. Dia mengambil sikap hati. Dia datang kepada Tuhan dan mengimani bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu dengan kita. Bagaimana dengan setiap kita, Bapak Ibu? Ketika kita diizinkan mengalami berbagai masalah, persoalan kehidupan, ketika apa yang kita alami itu sudah bertahun-tahun kita berdoa, tapi belum ada jawaban, belum ada tanda-tanda bahwa kita akan menerima jawaban tadi, apakah kita akan kecewa? Apakah kita akan marah? Ya, kalau kecewa marah biasa, ya Bapak Ibu, manusiawi. Tapi tidak itu yang menjadikan, yang menguasai kita sehingga kita kehilangan sukacita, sehingga kita kehilangan pengharapan. Sore hari ini kita diingatkan Bapak Ibu yang terkasih, apapun masalahmu, datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan. Seperti Hana, yang ketika ia datang kepada Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya. Ia mengimani, dia memperkatakan, ya, Bapak Ibu ingat, untuk kita menerima janji Tuhan, taat, miliki iman, ya. Ketika Nabi Eli pada saat di situ, ya, dia sebagai imam di Silo, dia berkata bahwa Hana sedang mabuk karena dia berdoa berjam-jam, dia berdoa kami berjam-jam, ya, dia begitu intim kepada Tuhan.
Setelah Hana berdoa, Elia bertanya, apakah kamu sedang mabuk? Dia bilang, tidak, saya tidak mabuk, saya tidak pernah meminum anggur. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Elia hanya bilang, semoga apa yang kau inginkan Tuhan kabulkan. Ya, Hana berkata amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika ia memutuskan keluar dari rasa ketidakpercayaan itu, dia datang kepada Tuhan, mengatakan bahwa dia sumber segalanya. Demikianlah juga Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita ya, mungkin kita sakit sudah bertahun-tahun, doa kita belum dijawab. Percaya kepada Tuhan, Allah sanggup, Allah mampu menyembuhkan setiap kita. Sekalipun mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Saya mau sedikit cerita ya, pengalaman yang saya alami, di mana doa saya bertahun-tahun ya. Di sini ada suami saya, maaf kalau ini agak rahasia keluarga, tapi sebagai karena ini adalah pengalaman bersama Tuhan. Saya setelah Tuhan pilih sebagai anaknya, hal yang pertama saya minta kepada Tuhan adalah supaya suami saya dipilih Tuhan, bukan saya. Saya rindu dia yang menjadi imam tengah-tengah keluarga kami. Ya, tapi Bapak Ibu, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu ada rencana yang indah di balik semua itu. Jadi setiap tahun saya berdoa, Tuhan saya, kapan Tuhan suami saya Engkau pilih? Gitu ya Bapak Ibu ya, bertahun-tahun. Dari usia anak saya itu saya pilih masih TK yang nomor 2 ya. Itu yang jadi doa-doa saya. Sekalipun waktu saya dipilih, saya bilang, Tuhan, saya perkatakan firman Tuhan adalah, satu orang diselamatkan maka seisi rumah akan diselamatkan. Satu orang yang menyembah Tuhan maka seisi rumah menyembah Tuhan. Itu iman saya Bapak Ibu yang terkasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seiring berjalannya waktu ya, suami terkadang mulai datang, terkadang tidak. Tapi pernah suatu kali Bapak Ibu yang terkasih ya, ketika kami mau ibadah, kami bertengkar Bapak Ibu ya, hingga akhirnya suami memilih untuk tidak beribadah. Saya lanjut pergi dengan anak-anak saya. Di tengah perjalanan saya tanya Tuhan, ya naik kereta ya Bapak Ibu, katanya kok Allah pencipta, kau pemilik dunia ini, segala isinya milikmu. Tapi kenapa satu orang saja manusia sulit sekali kau jamah hatinya untuk mau beribadah dengan tulus? Kenapa harus berantem ya, bertengkar gitu? Apa jawaban Tuhan Bapak Ibu yang terkasih? Ya, dia tanya saya waktu itu, anakku, apakah yang kamu lakukan ini adalah karena untuk suamimu? Katanya. Saya bilang, saya nangis ya. Tuhan aja bicara, apakah yang kamu lakukan ini karena untuk suamimu? Wow, saya di situ hancur hati Bapak Ibu. Saya bilang, tidak Tuhan. Saya bilang, apa yang kulakukan belum lagi ada apa-apanya dibanding kasih-Mu. Belum ada apa-apanya Tuhan, ampuni aku jika aku mengaturmu. Ya, itu yang saya bilang, ampuni aku Tuhan. Air mata saya bercucuran. Tuhan, apa yang saya lakukan selama ini, yang saya kerjakan selama ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, sepanjang jalan itu air mata saya berlinang, Tuhan maafkan saya, ampuni saya jika saya mengatur Engkau Tuhan, ampuni saya. Saya mengingat semua kasih Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, belum ada apa-apanya. Bapak Ibu, apakah Tuhan tidak mampu saat hari itu juga mengubah suami saya hatinya, melemah lembutkan hatinya? Pasti bisa ya. Tapi ada maksud Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, ada maunya Tuhan ya. Di dalam penantian itu ada proses-proses Tuhan yang mau kerjakan dalam diri saya untuk saya tetap setia kepada Tuhan. Kalau apa yang menjadi doa saya langsung dijawab Tuhan, mungkin saya tidak bisa berdiri di sini ya, tidak sampai berdiri di sini. Tapi karena Tuhan ada rencana yang indah ya. Tuhan pakai suami saya untuk mengikis saya. Tuhan pakai suami saya untuk mengkoreksi hidup saya. Tuhan pakai suami saya untuk benar-benar menumbuhkan iman percaya saya.
Apakah yang kamu kerjakan adalah untuk karena manusia? Ya, Bapak Ibu, apakah sampai di situ saja? Ya, setiap minggunya saya diserang oleh iblis, Bapak Ibu. Iblis berkata, hai Leni, aduh kasihan banget kamu bangun pagi-pagi menyiapkan segala sesuatu ya. Rumahmu di mana, tempat ibadah, pelayananmu di mana, ibadahmu di mana, ya. Kami itu, saya melayani di Hayanda, Bapak Ibu ya. Kalau ada yang tahu di Jalan Batu Tenun, masuk lagi ke Gang Suro, ya di situ ya. Pelayanan orang tua murid. Selalu setiap minggu itu iblis menyerang. Capek kali lah kalau ini bukan kau jadi iman ya, gitu ya. Saya langsung bersikap, hai iblis, dengar. Ini sudah berulang kali loh kau taburi pikiran. Saat hari ini aku mengerjakan ini adalah untuk Tuhan, saya bilang. Ya. Setiap minggu iblis menyerang. Setiap saya mau pergi, harusnya kan suamimu yang ini. Kenapa kamu yang ini ya, yang harus berusaha gitu ya. Jadi imam tengah-tengah keluarga. Tapi saya percaya Bapak Ibu, sekalipun mungkin doa-doa saya itu belum dijawab oleh Tuhan ya dulu ya. Tapi saya tidak kehilangan sukacita. Saya tidak kehilangan pengharapan. Justru ada maksud Tuhan Bapak Ibu. Apa yang saya alami ini ya, ketika kami pelayanan orang tua murid itu banyak suami-suami yang maaf yang tidak mengerti akan fungsinya sebagai suami. Jadi di situ saya bisa merangkul mereka, sama-sama merasakan ya, sama-sama boleh menguatkan, meneguhkan iman mereka. Ya, dia lain Ibu Leni, dia pun suaminya belum datang loh, tapi nggak menjadi itu alasan supaya suaminya harus dulu suaminya yang datang kepada Tuhan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi hal itu yang saya alami ya. Saya percaya janji Tuhan iya dan amin. Ada amin Bapak Ibu ya. Yakinlah bahwa tidak ada yang lebih pantas untuk kita percayai ya. Tidak ada yang lebih lagi yang memampukan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Kita hanya butuh hati kita, sikap hati kita, respon kita ketika apa yang menjadi pergumulan selama ini ya. Baik juga mungkin pasangan kita, istri mungkin yang belum sungguh-sungguh menjadi penolong bagi suaminya. Tetaplah berdoa. Kekuatan kita adalah hanya berdoa. Berdoa di dalam iman. Karena iman ya, dengan iman percaya, maka janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kita. Ya, banyak orang berdoa tapi doanya hanya sekedar tidak memiliki iman. Jadi mari Bapak Ibu tetaplah berdoa dalam situasi apapun, baik dalam keadaan keuangan yang sangat sulit, andalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan manusia, kita kecewa Bapak Ibu. Ya, ketika kita memiliki pengharapan kepada manusia, kita kecewa. Ya, siapapun kita percaya Tuhan sayang ya, bahwa di dalam kehidupan kita sekalipun mungkin doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, tapi untuk memberikan kepadamu hari yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Jangan pernah mau merubah seseorang. Yang perlu berubah itu adalah diri kita. Amin. Karena bukan bagian kita untuk merubah siapapun, ya. Baik sekalipun anak kita. Hanya Tuhan yang dapat merubah hatinya. Hanya Tuhan yang dapat menyentuh hatinya. Ada amin. Terpujilah Allah kita yang hidup. Demikian firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari nomor 72. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah pujian ini menjadi doa kita, sebagai doa kita kepada Tuhan, bahwa janji-janji Tuhan indah. Dia seperti fajar pagi hari.
ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu membebaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kita angkat pujian sekali lagi. Ketika ku hadapi kehidupan ini. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan bahwa hanya Dia jalan, tidak ada yang lain selain Tuhan. Percayalah dengan iman, Dia mengasihimu, Dia tahu apa yang kau perlukan. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu membebaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari. Ini kami imani Tuhan, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Katakan janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa kasih-Mu. Haleluya. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Ampuni sekiranya jika kami bimbang atas setiap apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Ampuni kami jika kami Tuhan, ketika kami sudah berdoa lama Tuhan, doa kami tidak dijawab Tuhan. Kami justru menjauh daripada jalan-jalan-Mu. Kami meninggalkan Engkau. Mungkin kami kecewa, bahkan kami tidak percaya kepada Engkau ketika kami, apa yang menjadi kerinduan kami, pengharapan kami yang sudah lama kami pupuk. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan, ketika kami memiliki sikap hati yang tidak benar ini. Hari ini kami putuskan kami mau keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau keluar Tuhan dengan kebimbangan kami, ketidakpercayaan kami Tuhan. Bahkan mungkin kami mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sore hari ini kami diingatkan kebenaran firman-Mu Tuhan, tentang Hana yang memiliki iman percaya. Dia berkata bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Dan hari ini Tuhan, kami membawa setiap masalah kehidupan kami, apapun persoalan yang terjadi dalam setiap musim
Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap umat-Nya, yang sungguh-sungguh berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Surga tidak menjadi miskin ketika Engkau menjawab setiap apa yang menjadi doa kami, menjadi apa yang kami perlukan, kami butuhkan dalam kehidupan rumah tangga kami, Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau berjanji bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh pengharapan. Itu yang kami imani, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan. Layakkan setiap kami menerima janji-Mu, sebab kami percaya janji-Mu iya dan amin. Terima kasih, Bapa. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Yang percaya kita sama-sama katakan amin.